landasan pengelolaan ada dua dokumen penting, dan dua dokumen ini bahkan harus menjadi landasan pengelolaan. Yang di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian yaitu dokumen konvensi. Ini semacam undang-undang dasar lah, yang menjadi pedoman untuk kenapa suatu negara pihak mengadopsi konvensi warisan dunia. Ini isinya kewajiban. Kemudian yang di sebelah kanan adalah operational guidelines atau panduan yang bersifatnya operasional. Bagaimana cara menominasikan, bagaimana cara mengelola situs warisan dunia, kemudian bagaimana cara memperoleh dana warisan dunia, dan lain sebagainya. Jadi dua dokumen ini seharusnya menjadi dokumen yang selalu dipegang oleh para pengelola situs warisan dunia. Slide berikutnya. Suatu situs warisan dunia ini seperti Bapak Ibu lihat di layar, ini ada 3 pilar. Jadi suatu situs menjadi warisan dunia itu karena ada yang disebut sebagai OUV atau Outstanding Universal Value. Suatu nilai yang sangat luar biasa, yang ketika situs tersebut diusulkan, saking nilainya itu luar biasa, menggugah semua komunitas masyarakat di dunia ini untuk upaya melestarikan gitu. Jadi niatan untuk mengusulkan menjadi warisan dunia itu bukan niatan serta-merta suatu negara, tetapi begitu itu diusulkan, bagaimana suatu negara lain juga merasa ini adalah bagian dari warisan budaya saya juga gitu. Oleh karena itu disebut sebagai warisan dunia, warisan umat manusia. Di sini ada 3 pilar yang penting ketika suatu situs diusulkan menjadi warisan dunia. Yang pertama adalah tentu saja memenuhi kriteria. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara lebih detail. Kemudian juga dari aspek keaslian, keutuhannya terjaga. Dan yang paling penting, pilar yang paling kanan adalah pelindungan dan pengelolaan. Di pilar yang paling kanan ini yang menjadi fokus bahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Slide berikutnya. Nah, ini jangan sampai pilar yang paling kanan ini jatuh gitu. Karena salah satu pilar jatuh ya seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat, hancurlah nilai OUV-nya. Jadi jangan sampai dikira, oh sudah menjadi warisan dunia itu akan abadi. Slide berikutnya. Dan ini terjadi di situs warisan dunia lainnya. Salah satunya karena aspek pengelolaannya itu tidak sesuai dengan komitmen upaya pesan warisan dunia. Di sini ada situs warisan dunia di Jerman, tahun 2009 dicoret dari daftar warisan dunia. Jadi sebetulnya tidak ada satu situs warisan dunia pun yang aman dan tidak mungkin dicoret gitu. Tapi tentu saja tidak langsung, oh ada ancaman langsung dicoret, tentu tidak. Biasanya ada proses dialog, negosiasi, dan lain sebagainya yang berjalan selama bertahun-tahun. Tetapi jika nilai OUV-nya, jika OUV tersebut terancam secara signifikan atau bahkan hilang, maka ada kemungkinan dicoret. Di situs ini, di Dresden ini dalam kasusnya adalah suatu kota bersejarah, tiba-tiba ada suatu jembatan yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, jembatan modern yang merusak karakter secara signifikan. Yang mana cultural landscape adalah bagian dari OUV tersebut. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya. Nah ini yang baru-baru saja terjadi di tahun 2021. Ternyata ada situs di Liverpool, di gambar yang di atas tahun 2024. Jadi ini adalah semacam kota pelabuhan bersejarah. Ternyata kita berharap di suatu situs warisan dunia itu adanya pembangunan dan atau pengembangan suatu infrastruktur atau bangunan baru. Tentu saja itu bukanlah sesuatu yang tabu, tetapi bagaimana suatu bangunan baru itu dapat berasimilasi atau dapat beradaptasi dengan karakternya tanpa harus mengancam OUV dari suatu situs tersebut. Nah, sebenarnya di tahun 2004 itu sudah ada beberapa bangunan baru seperti Radio City Tower, itu awalnya dibiarkan, tetapi pelan-pelan tetap banyak pembangunan yang dibiarkan. Akhirnya ada Museum of Liverpool yang bangunannya sangat modern, kemudian ada Liverpool One dan lain sebagainya. Akhirnya mengubah lanskap historis kota tersebut secara signifikan dan akhirnya tahun 2021 dihapus. Bahkan 2 negara Eropa yang kita sangka memiliki standar pasar yang tinggi untuk melestarikan kota bersejarahnya ternyata juga berbenturan dengan kepentingan sektor privat maupun sektor publik. Slide berikutnya. Maaf di sini kata-katanya agak panjang, tetapi ini yang menjadi dasar tugas pengelolaan. Jadi artikel 4. Di sini kami garis tebal, ini yang menjadi job desk pengelola warisan dunia.
melakukan identifikasi gitu. Identifikasi ini dilakukan ketika suatu situs tersebut sebelum menjadi warisan dunia gitu. Jadi sebetulnya posisi pengelola warisan dunia istilah pengelola warisan budaya itu sudah dari awal gitu. Jadi posisi itu berlanjut sebelum jadi warisan dunia itu sebenarnya sudah ada manajer gitu. Karena ketika suatu situs diusulkan, berarti dia sudah mendapatkan persetujuan, konsensus untuk siap diusulkan dan kami akan siap mengelola lebih baik gitu dengan standar pengelolaan warisan dunia. Kemudian tugasnya adalah melindungi, konservasi, presentasi dan transmisi. Tadi Pak Siswanto juga sudah menjelaskan konservasi itu seperti apa, kemudian presentasi seperti apa, penyajian, interpretasi, dan transmisi melalui kegiatan edukasi, publikasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Siswanto bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dirancang dalam skala nasional. Dan di sini juga digarisbawahi ketika sudah menjadi warisan dunia akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Jadi mengerahkan skala upaya, daya, pikiran untuk melestarikan dan mengelola warisan dunia tersebut. Slide berikutnya. Dan di sini artikel berikutnya 6.1. Menjadi warisan dunia berarti suatu situs tersebut siap menjadi bagian dari komunitas dunia gitu. Jadi pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan berkolaborasi dengan situs warisan dunia lainnya ini adalah suatu upaya untuk berkolaborasi, berkontribusi, apa yang dapat saya bantu, apa yang dapat saya bagi, kalian sedang menghadapi kendala apa, kami bisa tolong dan sebaliknya. Jadi kata kuncinya adalah menjadi bagian komunitas, sifat altruisme, bagaimana membantu satu sama lain untuk menghadapi isu-isu yang berlangsung melalui sharing experience atau membagi pengalaman. Khususnya dalam hal kerjasama, tidak hanya di level nasional, tetapi juga internasional. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan kemarin dengan Sawah Lunto, kalau tidak salah berkunjung ke Penang. Untuk mendengarkan isu-isu terkini pengelola situs warisan dunia di seluruh dunia. Slide berikutnya. Dan yang tidak kalah penting, menjadi pengelola warisan dunia itu bukan hanya pekerjaan otoritas, tetapi otoritas juga harus mampu memikirkan bagaimana pengelolaan tersebut memikirkan pelindungan dan pemanfaatannya itu mengintegrasikan kepada kehidupan masyarakat dan bagaimana mencanangkan program perencanaan yang secara komprehensif. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah dituangkan di Indonesia melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kalau tidak salah. Berikutnya. Nah, ini yang tadi yang kami awali, siapa aktor di dalam pengelolaan warisan dunia. Yang pertanyaan ini tadi sudah dilemparkan di polling tadi ya, melalui aplikasi Mentimeter. Ada yang tadi menjawab BPKSF, Badan Pengelola, otoritas, dan masih banyak lainnya. Tapi mari pelan-pelan kita bedah sebetulnya aktor ini siapa sih yang dimaksud gitu. Tapi ini definisi yang akan kami sampaikan ini berdasarkan hasil kajian terkini oleh Badan Penasehat UNESCO, ICOMOS, ICROM, dan IUCN, termasuk masukan dari site manager di seluruh dunia. Slide berikutnya. Ya, di sini ada 4 tanda tanya besar. Site manager atau mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengelola situs. Ternyata ada lagi istilah namanya manajer atau pengelola atau manajer lah ya, mungkin istilah trennya kalau di dalam suatu struktur organisasi di swasta. Kemudian rights holder, siapa lagi ini? Kemudian stakeholder, mungkin dalam keseharian 4 istilah ini tidak asing di kita gitu. Tetapi ketika dalam pengelolaan seringkali istilah ini terlalu istilahnya terlalu lentur sehingga kita seringkali lupa batas-batasnya peran dari 4 aktor ini. Slide berikutnya. Nah, di sini saya sengaja tadi site manager di atas, cuma istilah site manager saya simpan nanti di slide terakhir. Tapi kami ingin mengawali di istilah manager. Jadi manajer adalah lembaga atau jenis entitas lainnya serta individu yang bekerja di dalamnya
lembaga-lembaga tersebut yang diakui dan bertanggung jawab secara akuntabel dalam melindungi dan mengelola tempat peninggalan tersebut. Ini biasanya manajer ini lebih memiliki hak atas tempat tersebut. Kemudian slide berikutnya. Nah, maaf tadi saya lupa menjelaskan. Jadi UNESCO tahun 2023 akhir menerbitkan suatu buku pedoman namanya Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0. Jadi pedoman ini untuk membantu para pengelola warisan dunia untuk melakukan diagnostik. Jadi istilah kata kuncinya diagnostik. Di sini ada kurang lebih kalau tidak salah 12 sampai 14 tools untuk membantu mengidentifikasi bagaimana sih kondisi pengelolaan saya. Pertama dari segi aspek pemahaman OUV, kemudian dari aspek pemahaman aktor, sampai finansial, tata kelola, dan lain sebagainya. Tetapi kami tidak akan membedah satu persatu, tetapi memfokuskan terlebih dahulu mengenai aktor. Karena mendefinisikan aktor ini berperan penting untuk berbagi tugas dan merencanakan suatu program. Karena merencanakan program berarti ada target yang ingin dicapai atau target sasaran dari program tersebut. Nah, di sini ada namanya shareholders. Tapi saya tidak tahu dalam saya salah ketik, seharusnya right holders, tapi mohon maaf saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia secara spesifik apa. Jadi ini maaf salah ketik, right holders adalah individu, kelompok, atau organisasi secara sosial mempunyai hak hukum atau hak adat atas tempat warisan. Dalam hal ini misalnya contohnya di Subak, Bali, di mana sawah tersebut dimiliki oleh suatu kelompok dari organisasi pengelola sawah tersebut. Jadi tidak serta-merta suatu objek warisan dunia itu dimiliki oleh suatu otoritas, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki hak secara sosial atau hak secara adat. Dalam beberapa konteks, pemilik properti tersebut secara adat ataupun secara norma ini bisa disebut juga sebagai manajer. Dalam konteks Jogja, pengelola keraton, yaitu pengelola keraton itu sendiri adalah bisa disebut sebagai manajer gitu. Jadi manajer dalam hal ini bukan serta-merta hanya BPKSF dalam konteks Yogyakarta, tetapi sebetulnya pengelola keraton itu soalnya juga disebut sebagai manajer. Slide berikutnya. Kemudian ada yang disebut sebagai stakeholder, masyarakat atau kelompok budaya yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung secara kepentingan, keprihatinan, dan pengaruh terhadap tempat peninggalan tersebut. Namun belum tentu berdampak secara hukum atau mereka memiliki suatu maaf nih kayaknya sepertinya slide yang agak lama, tapi tidak apa-apa. Belum memiliki hak secara hukum maupun hak sosial yang dapat diakui secara pengelolaan. Slide berikutnya. Lalu bagaimana dengan istilah site manager? Nah, ternyata di sini sudah mulai ada pergeseran paradigma. Jadi bukan pengelola situs yang di beberapa warisan dunia, tetapi mereka ternyata tidak menggunakan lagi situs site manager atau pengelola situs, tapi menggunakan istilah manager. Slide berikutnya. Kenapa? Jadi di sini ada 3 pertimbangan. Kenapa belakangan ini istilah site manager atau pengelola situs kembali dipertimbangkan dalam penggunaan istilah. Yang pertama, site manager itu sering dikaitkan dengan satu orang atau kepala organisasi atau kelompok yang mengelola warisan dunia, terlepas dari kompleksitasnya gitu. Jadi seringkali site manager, misalnya dalam hal ini yang kami pelajari bisa dari situs Sawalunto. Seolah-olah dinas kebudayaan adalah otoritas atau site manajernya. Tetapi padahal pemilik properti atau kasanah atau objek warisan dunia atau atribut itu justru dominan dimiliki oleh PT Bukit Asam dan PT KAI. Seharusnya mereka bisa menjadi bagian yang disebut sebagai manajer gitu. Jadi site manager itu seringkali seolah-olah satu otoritas untuk mencakup segala hal, padahal mereka secara fungsi dan operasional memiliki keterbatasan. Oke, tinggal 8 menit lagi. Oke. Kemudian site manager juga dikaitkan untuk aktor yang memegang mandat khusus. Dan yang terakhir, istilah situs dianggap merujuk pada properti warisan dunia itu sendiri dan tidak termasuk pengelola zona dan penyangga. Nah, di sini ada ilustrasi yang di gambar atas, yang warna orange itu adalah warisan dunia. Dan yang di sebelah warna abu-abu adalah buffer zone. Ternyata istilah manajer itu adalah bagaimana berkolaborasi antara manajer di situs warisan dunia dengan manajer di kawasan buffer zone gitu. Nah, karena tidak ada pengakuan, saya adalah manajer di buffer zone, dan
karena tidak diakui dia sebagai manajer pengelola kawasan buffer zone, akhirnya komunikasinya itu tidak maksimal gitu. Belum lagi sekarang di warisan dunia ada yang disebut sebagai wider setting. Itu lebih luas lagi. Mungkin kalau diilustrasikan, kalau di dalam konteks Yogyakarta, wider setting itu dalam sumbu filosofis itu mungkin sampai Merapi Ibu ya. Sampai 2 sungai juga ya, jadi lebih luas lagi gitu. Dan itu memiliki nilai penting yang juga dapat berkontribusi. Dan sebaiknya dalam pengelolaan ada juga manajer di wider setting juga. Jadi ini bagaimana berkolaborasi di antara manajer. Tetapi dalam konteks ini tentu saja diharapkan ada satu penaung, suatu organisasi yang tugasnya memang untuk membantu koordinasi dan komunikasi. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ini dilewatkan saja. Nah, ini yang saya maksud. Seringkali yang menjadi ancaman di suatu kawasan warisan dunia atau properti warisan dunia itu bukan di dalam kawasan warisan dunia itu tersebut gitu. Tetapi justru seringkali terjadi di luar. Oleh karena itu, peran tadi yang kami sampaikan, peran manajer baik di situs warisan dunia, di buffer zone, maupun di wider setting ini harus berkolaborasi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan tantangan pengelolaan? Slide berikutnya. Nah, di UNESCO ini ada suatu sistem yang disebut sebagai laporan periodik. Laporan periodik ini dilakukan setiap 6 tahun sekali. Jadi laporan periodik ini sifatnya regional ya. Jadi regional Asia Pasifik, regional Afrika, kemudian regional Eropa, kemudian regional Amerika Latin dan lain sebagainya. Dan setiap negara pihak ini berkontribusi untuk mengisi laporan periodik ini. Kenapa perlunya ada laporan periodik gitu? Karena untuk mengetahui bagaimana sih kondisi pelestarian dari suatu situs warisan dunia, tidak hanya per situs tetapi juga melihat kacamatanya adalah secara global. Balik lagi kata kuncinya adalah membangun komunitas internasional. Maka itu adanya laporan periodik yang sifatnya regional. Slide berikutnya, di sini yang akan saya jelaskan adalah laporan periodik dari laporan periodik Asia Pasifik. Nah, tadi yang saya sebutkan di sini banyak aktor-aktor untuk pengelolaan warisan dunia, tetapi seringkali banyak aktor yang tidak mengetahui sebetulnya isu pengelolaan ini apa saja sih gitu. Nah, di sini UNESCO memberikan suatu platform laporan periodic reporting atau laporan periodik tadi untuk semua pengelola situs warisan dunia atau pengelola warisan dunia maupun masyarakat, stakeholder dan sebagainya itu mengetahui, oh ini loh ada masalah di suatu situs warisan dunia itu seperti masalah iklim, masalah bencana dan lain sebagainya, dan bagaimana kita bisa menyikapi ini secara kolektif dan membuat suatu kebijakan yang lebih efektif. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi laporan periodik ini baru saja diluncurkan tahun 2021 dan hasil kajiannya itu baru keluar di tahun 2023. Nah, jadi ada beberapa catatan. Balik lagi, ini kami disclaimer, jadi ini bukan menggambarkan situasi di Indonesia, tetapi ini menggambarkan situasi pelestarian pengelolaan di kawasan Asia Pasifik, yang harapannya bisa menjadi refleksi atau inspirasi dari pengelola situs warisan dunia di Indonesia. Jadi sebetulnya situs warisan dunia lain pun menghadapi beberapa isu. Yang pertama adalah ternyata kerjasama di antara lembaga itu juga mereka menghadapi kesulitan. Kemudian yang kedua, penggunaan berbagai materi pelatihan yang disediakan oleh UNESCO. Jadi UNESCO ini sebetulnya sudah menerbitkan pedoman-pedoman pelatihan, tetapi karena pedoman pelatihan tersebut hanya tersedia dalam 2 bahasa, biasanya bahasa Inggris dan bahasa Perancis, jadi memang ada harapan dari negara pihak untuk menerjemahkan pedoman tersebut ke dalam bahasanya masing-masing untuk mempermudah diseminasi baik itu berupa kajian maupun untuk keperluan peningkatan kapasitas. Kemudian ini juga menjadi catatan adalah isu kesetaraan gender. Jadi ada beberapa negara pihak yang memang memiliki data statistik bagaimana representasi laki-laki ataupun perempuan dalam leadership suatu pengelolaan situs warisan dunia. Bagaimana peluang karir antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan warisan dunia dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah
Seringkali dana dari pusat itu besar untuk kegiatan konservasi atau pelestarian, tetapi seringkali kecil untuk kegiatan dana tersebut untuk dikelola oleh pemerintah daerah maupun dikelola oleh masyarakat lokal. Slide berikutnya. Nah, di sini juga pentingnya juga peran dari akademisi. Jadi perlunya adanya penelitian yang sifatnya praktis. Bagaimana suatu penelitian tersebut dapat membantu kerja-kerja pengelola situs agar menjadi lebih efektif berdasarkan data-data yang akurat, kemudian juga metode-metode yang bisa membantu meningkatkan kualitas pengelolaan. Kemudian yang berikutnya ada beberapa isu spesifik kebutuhan peningkatan kapasitas seperti pemasaran dan promosi, karena tidak semua situs itu over tourism, tetapi juga ternyata ada beberapa situs yang under tourism. Adapun yang over tourism tapi kualitas dari souvenirnya juga kurang baik gitu, sehingga perlunya adanya intervensi untuk peningkatan kualitas misalnya souvenir dan interpretasi. Kemudian juga kesiapan resiko, kemudian peningkatan kapasitas di bidang kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan turisme. Dan yang terakhir adalah 3 isu pelestarian yang saat ini mendapat perhatian khusus adalah isu perubahan iklim. Dan biasanya isu-isu perubahan iklim ini sangat terasa mungkin kalau di Indonesia di Subak Bali, kalau di Pasifik banyak pulau-pulau kecil yang pelan-pelan karena kenaikan air laut mereka sangat terancam. Kemudian ada juga peristiwa ekologi dan geologi seperti letusan Gunung Merapi. Slide berikutnya. Oke, di sini saya ingin berbagi bagaimana sih isu pengelolaan dari situs dari pengelola warisan dunia pada namanya World Heritage Site Managers Forum. Walaupun nanti kita juga akan mendengar suara dari 6 pengelola situs warisan dunia di Indonesia, tapi mungkin kita juga bisa mendengar bagaimana suara dari pengelola situs warisan dunia di seluruh dunia. Jadi sejak tahun 2017 itu ketika sidang Komite Warisan Dunia itu dilaksanakan kegiatan namanya World Heritage Site Managers Forum untuk mengetahui isu-isu terkini dan memberikan masukan kepada Komite Warisan Dunia kebijakan apa yang perlu dilakukan dan rencana aksi apa yang harus segera dilakukan. Mas Budian, kalau saya izin nambah 5 menit boleh Budian? 5 menit, oke. Slide berikutnya. Jadi sejauh ini sejak tahun 2017 hingga kini sudah diselenggarakan 5 World Heritage Forum, Site Manager Forum. Nah, di sini kami menangkap beberapa isu kritis dari pertemuan tersebut. Gitu. Jadi biasa di akhir pertemuan ada semacam deklarasi. Dan ada satu statement yang sangat menarik, yaitu adalah untuk mempromosikan dialog terbuka, komunikasi, jaringan komunikasi yang jelas, dan pembagian informasi. Ini seringkali kurangnya komunikasi dan keterlibatan adalah musuh besar untuk membangun kepercayaan. Dan seringkali karenanya kurang komunikasi, ini justru malah merusak hubungan. Jadi kata kuncinya ketika koordinasi adalah komunikasi yang jelas dan memperjelas siapa aktor yang terlibat di dalam pengelolaan tersebut. Slide berikutnya. Di sini kami berusaha merangkum beberapa isu terkini yang di warisan dunia itu karena mereka adalah manajer juga. Nah, di sini karena mereka adalah manajer juga. Nah, di sini ada yang menarik. Ternyata mereka juga perlu kapasitas di bidang negosiasi, penyelesaian konflik, dan heritage impact assessment. Ini 3 kategori yang saat ini sedang menjadi di berbagai belahan dunia menjadi kegiatan kapasitas yang sering diadakan. Kemudian juga diseminasi pangkalan data yang memuat hasil kajian dan publikasi yang sifatnya partisipatif. Jadi bagaimana membuat suatu pangkalan data yang berupa isinya hasil kajian, kemudian data statistik, dan tentu saja data-data tersebut harus mudah diakses dan mudah dimengerti oleh para pengaksesnya. Dan yang terakhir, ini mungkin juga catatan kecil buat pemerintah pusat. Biasanya ternyata pengelola situs itu juga ingin ikut di dalam sidang warisan dunia, karena di sidang warisan dunia itu dibuat banyak sekali kebijakan. Nah, seringkali yang menyuarakan
semacam ketika dialog di sidang warisan dunia itu justru perwakilan dari pemerintah pusat. Padahal yang berhadapan dalam pengelolaan situs adalah si pengelola situs itu sendiri. Nah, mereka berharap ketika sidang itu mereka bisa datang dan menyuarakan isunya gitu. Sehingga rekomendasi yang dihasilkan dan rencana aksi itu yang dikeluarkan oleh Komite Warisan Dunia itu lebih akurat dan tepat. Slide berikutnya. Terus kemudian yang atas, ya tadi sudah saya jelaskan bahwa site manager itu tidak hanya pengelola situs, tetapi juga melibatkan manajer-manajer lain di buffer zone dan wider setting. Kemudian catatan yang paling penting adalah bagaimana mengintegrasikan pengelolaan tradisional ke dalam perangkap pengelolaan. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah penggunaan teknologi digital dalam upaya diseminasi pengetahuan tentang warisan dunia maupun kondisi situs. Slide berikutnya. Nah, di sini ada peluang di dalam sistem pengelolaan warisan dunia. Slide berikutnya. Ya, di sini yang tadi yang kami maksud mengenai diseminasi platform digital. Jadi Sekretariat Warisan Dunia ini ada website namanya whc.unesco.org. Di sini Bapak Ibu sekalian ketika mengakses website ini dapat memperoleh semua informasi mengenai tadi pedoman warisan dunia, konvensi warisan dunia, operational guidelines, tren pelestarian, bahkan semua informasi mengenai dokumen pengusulan warisan dunia ada di situ, dokumen manajemen plan dari setiap situs di seluruh warisan dunia ada di situ, peta warisan dunia ada di situ, dan banyak sekali informasi. Bahkan saya pun ketika mengakses website ini, satu hari pun tidak cukup, karena saking kayanya informasi yang tercakup di dalamnya. Slide berikutnya, baik saya akan cepat. Ya, di sini kalau akses website ini Bapak Ibu sekalian, khususnya pengelola situs dapat mengakses semua publikasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas. Slide berikutnya. Termasuk di sini yang paling penting tadi disampaikan bahwa tujuan dari jejaring ini adalah untuk mendapatkan inspirasi dan berbagi pengalaman. Jadi di situs warisan dunia ini ada section namanya World Heritage Canopy. Nah, World Heritage Canopy ini isinya sangat inspiratif sekali, karena ini mengenai studi kasus best practices di seluruh warisan dunia di dunia. Di sini di mana mereka berbagi pengalaman pendekatan yang mereka anggap berhasil maupun tantangan-tantangan dalam pengelolaan. Dan ini sifatnya sangat praktis sekali. Dan informasi yang tercakup di dalamnya sangat dikurasi. Slide berikutnya. Dan ini yang terakhir, catatan dari kami. Untuk menjadi pengelola warisan dunia, ternyata tadi sudah disampaikan membutuhkan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas. Yang kami amati seringkali peningkatan kapasitas ini memerlukan pendekatan yang terstruktur. Nah, di sini UNESCO sudah merancang namanya Competence Framework for Cultural Heritage Management. Dan untuk mengelola sumber daya warisan budaya itu setidaknya ada 199 kompetensi yang diperlukan. Yang keperluan pelatihan itu mencakup 4 level. Jadi ada level yang untuk tenaga skill worker atau tenaga lapangan, kemudian untuk middle manager atau sekelas spesialis, senior manager dan eksekutif. Nah, seringkali dalam pelatihan atau peningkatan kapasitas yang terakhir eksekutif ini tidak menjadi sasaran kegiatan peningkatan kapasitas. Eksekutif di sini dalam arti bisa jadi wali kota, orang-orang yang ada perwakilan di DPRD, DPR dan lain sebagainya, di mana mereka perannya adalah pengambilan keputusan. Dan di sini mereka perlu dilatih untuk pemahaman mengenai cultural heritage. Slide berikutnya. Ya, di sini ada 4 area kompetensi yang diperlukan. Nanti PowerPoint ini bisa dibagikan kepada para peserta untuk bisa melihat lebih detail. Slide berikutnya. Nah, di sini UNESCO pernah bekerja dengan pemerintah Malaysia dan suatu organisasi namanya Think City, suatu think tank di Malaysia untuk menyelenggarakan 3 kegiatan kapasitas. Yang sebelah kiri mengenai Sustainable Heritage Management untuk eksekutif. Baik lagi, jadi ternyata ada pelatihan loh, dan ini dihadiri oleh levelnya kurang lebih seperti wali kota, kemudian juga dihadiri juga oleh kepala suatu badan atau kepala dinas.
Dan juga ada pelatihan juga namanya yang paling kiri, yang menarik adalah building legacy. Ternyata ada juga pelatihan untuk pemilik bangunan gitu. Jadi secara khusus tidak hanya melulu mengenai otoritas, tetapi juga ada pelatihan khusus untuk si pengelola bangunan itu sendiri. Slide berikutnya. Nah, di sini terakhir penutup dari kami adalah, ini ada ilustrasi yang bagus, memperlakukan situs warisan dunia atau properti warisan dunia ini tidak seperti etalase layaknya dinosaurus di dalam rumah kaca, tetapi seharusnya warisan dunia ini bisa dibiarkan bebas berinteraksi, tidak hanya oleh orang yang ada di sekitar etalase, tetapi mereka bisa menjelajah keluar untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, dengan ekosistem yang lebih luas, dan menginspirasi masyarakat yang jauh di luarnya. Kurang lebih itu dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.